Selamat malam semua. Jadi hari ini Literasi Kopi mengadakan diskusi dengan tema sastra dengan bahan baku sejarah. Nah, kali ini ada buku yang menjadi referensi kita, yaitu buku Pangeran dari Timur. Nah, buku ini sebuah novel yang tergolong sastra dengan menceritakan sejarah, yaitu tokoh Raden Saleh, seorang seniman orang Jawa asli yang berkarir di Eropa. Ini terjadi pada periode kolonial. Nah, malam ini kita kedatangan dua pemateri, yaitu Bang Johendri Caniagung, seorang sastrawan, dan satu lagi ada Bang Dian Purba, guru sejarah, sejarawan juga. Nah, mungkin gak usah lama-lama, abang-abang ini akan memaparkan penjelasan tentang tema kita kali ini. Mungkin yang pertama dari Bang Johendri dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kawan-kawan. Ini sekedar kali klarifikasi ya. Berkali label sastrawan itu nggak sanggup aku. Pembaca aja lah, penikmat sastra kan gitu. Lebih enak. Beban moralnya ngeri kali. Lagi ada senior awak di situ, tengok tuh, ada Bang Dharma, ada Bang Ondi ya kan. Ada Intan juga di situ. Baik kawan-kawan sekalian, membicarakan soal Pangeran dari Timur ini sebenarnya jebakan Batman dari guru sejarah. Kita santai aja lah ya, mumpung orang nggak rame ya kan. Membicarakan Pangeran dari Timur, novel yang berlatar belakangkan sejarah, mengingatkan dengan pemikiran Hannah Arendt ya, yaitu menarasikan narasi sebagai hidup ya, itu kira-kira itu yang sempat pernah ku dengar kan gitu. Ya nggak apa-apa, pengantin baru silakan. Iya, hati-hati di jalan ya. Oke. Kayak apa kita ya? Ini jarang-jarang mau diskusi selfie dulu. Oke. Wajah pun nggak kelihatan. Oke, hati-hati di jalan. Wari Al-Kahfi. Ya, lanjut. Selamat mantun baru. Membicarakan soal Pangeran dari Timur ini ada tiga ungkapan sebenarnya. Siapa sih Pangeran dari Timur di novel ini? Nah, setelah kita baca ada tiga. Yang pertama itu adalah si Raden Saleh sendiri. Itu disebut oleh koleganya, seniman, novelis, sastrawan dari Belanda. Kalau tak silap saya, Ida namanya ya, Ida Pon apa? Nanti dijelaskan oleh sejarawan. Dia disebut oleh temannya itu sebagai Pangeran dari Timur. Nah, kemudian dia pakailah label Pangeran dari Timur itu. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai Pangeran dari Timur itu tokoh yang revolusioner di novel ini, yaitu Sapii. Itu disebut oleh Ratna Juwita, kekasihnya. Nah, ada satu lagi tokoh yang dianggap disebut oleh si Ratna lagi sebagai Pangeran dari Timur, yaitu Ho Pit Leong. Jadi di antara tiga tokoh ini siapa sebenarnya yang Pangeran dari Timur itu? Nah, ini kan kalau kita kaji secara penanda semiotik, ini kan ada semacam perbincangan soal nasionalisme juga. Raden Saleh sebagai seorang pangeran dari timur, keturunan bangsawan,
yang hidupnya selama 30 tahunan di Belanda, menjadi seorang pelukis kerajaan Belanda, dikritik oleh Safi'i di tokoh itu. Nah, nanti bagaimana sih plotnya sebenarnya kan gitu. Ini karena ini ditulis oleh dua novelis terkenal, yaitu Kurnia Effendi dan Iksaka Banu. Iksaka Banu ini sering menulis cerpen-cerpen yang berlatar belakangkan masa kolonial. Aku lupa membawa kumpulan puisi Mas Kurev, yaitu dia menulis ya Mencari Raden Saleh. Kumpulan puisinya ada ya, itu menceritakan bagaimana dia melakukan residensi, ketemu dengan Koko Hendry Lubis juga, membicarakan soal perjalanan dia selama residensi. Jadi ini pernah belasan tahun terendap. Awalnya dia ingin menulis skenario ya, dari perlombaan di Femina kalau nggak salah. Nah, kemudian buntu, lama-lama berproses, kembali lagi ingat dengan proses bagaimana mereka berkolaborasi. Akhirnya Mas Kurev mengajukan diri untuk ikut residensi di Belanda. Nah, aku menduga karangan-karangan yang berlatar belakangkan Raden Saleh ya, Raden Saleh di Belanda atau di mana, yang tokohnya Raden Saleh adalah ditulis oleh Mas Kurev. Sisanya adalah yang ditulis oleh Iksaka Banu tentang tokoh yang katakanlah fiktif. Walaupun katanya Ho Fit Leong itu adalah tokoh yang sebenarnya fakta juga, tapi disamar-samarkan. Nah, kalaupun ada tokoh yang disebut di situ Samsudin, aku teringat dengan Samsudin Saleh, yaitu pengarang tahun 30-an. Yang kalau bicara soal tokoh-tokoh PKI revolusioner juga ada kaitannya dengan ini kayaknya gitu. Nah, itu ditulis oleh Henry Chambers Loers. Nah, bagaimana fakta ada di dalam karya sastra? Ini kan bersangkutan dengan kajian intertekstual. Sangat syarat dengan fakta sebenarnya. Bahkan kalau dalam bahasa Umberto itu adalah referensi ironik. Artinya referensi yang sangat sangat mengecoh orang kalau seandainya orang tidak pernah baca. Contohnya pidatonya Bung Karno, kemudian kisah Raden Saleh, orang akan menganggap ini kisahnya fiksi betul gitu. Padahal itu fakta-fakta yang dipakai untuk menjadi jadi bahan di novel ini. Nah, sayangnya ada narasi, ada dialog. Narasinya sah-sah saja ketika dia memakai itu dengan gaya Mas Kurev atau Iksaka Banu. Tapi ketika membicarakan dialog, kita memang kekurangan di situ. Contohnya, apakah dialog masa tahun 20-an atau masa 1800-an, abad 19 lah ya, kita katakan, apakah dialognya orang-orang masa itu seperti yang diungkapkan oleh di bagian-bagian yang abad 19 ataupun abad 20-nya. Nah, apakah seperti itu cara berdialog masyarakatnya? Nah, mungkin kalau masuk ke dialognya supaya kena taste-nya, itu kan banyak novel-novel berlatar sejarah, tapi cara dialognya kayak kekini-kinian, kan begitu. Nah, kalau dia bicara taste-nya, kalau Mas Kurev atau Iksaka Banu ini mengkaji katakanlah karya-karya sastra di abad itu, mungkin bisa kena gitu istilah-istilah itu. Maka tidak ada penjelasan-penjelasan lain, tapi dalam catatan kaki taste-nya jadi kena gitu, nggak kekinian. Dan kemudian catatan aku membaca karya ini adalah agak terganggu bicara konfliknya. Kenapa? Ketika kita asik-asiknya bicara soal Raden Saleh, tiba-tiba harus masuk ke episode-episodenya Samsudin dan Ratna Juwita. Walaupun ini antara karya narasi tentang Raden Saleh dengan narasi Ratna Juwita itu, aku melihat model-model hipogram. Artinya saut menyaut dia. Katakanlah bicara Raden Saleh, terus kemudian disambung oleh Raden Salehnya masa kecil. Agak filmis sebenarnya ketika di bagian pertama gitu. Bagian pertama dan bagian-bagian yang ada juga beberapa bagian yang sangat asik sebenarnya kalau kawan-kawan sinema ini
mengangkat ini, dan itu memang disebutkan juga oleh dua penulis ini, ada keinginan untuk memfilmkan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi catatan juga gitu. Kalau nanti difilmkan mungkin lebih repot lagi kan gitu. Karena setting-settingnya, kemudian dialog-dialognya, kalau kekini-kinian jadi nggak enak kan, nggak nanggung dia. Maka ketika aku membaca novel ini dari narasinya Raden Saleh, kemudian lompat ke narasinya Ratna Juwita, ini semacam hipogram yang lagi-lagi psikologi atau konflik yang membuat kita bisa ekstase atau katakanlah mencapai klimaks, itu nyangkut-nyangkut gitu. Maka ketika membicarakan ini, ya kembali soal pemikiran Hannah Arendt tadi, dia menjadi linear dia, dan akhirnya kronologi, semacam autobiografi atau biografi, kira-kira seperti itu yang kutangkap dari novel ini. Maka kalau tadinya aku berharap ada klimaks-klimaks novel ini karena dua orang penulisnya, klimaksnya itu akan ketemu, ternyata tidak. Aku hanya datar-datar saja akhirnya membaca novel ini secara secara hipogramnya datar dia. Kenapa? Lagi asiknya aku membaca tentang Raden Saleh, tiba-tiba harus melompat. Di bab pertama itu membicarakan soal Ratna Juwita dan Samsudin kan. Tapi ada kritikan-kritikan terhadap tokoh si Raden Saleh ini. Sebenarnya ini semacam otokritik atau apa. Tapi yang jelas bagaimana Safei yang mencintai Ratna Juwita itu di dalam novel ini mengkritik Raden Saleh yang dianggap tidak nasionalis. Apalagi revolusioner kan gitu. Tidak nasionalis.